Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Suryani, Kepala SD Negeri 236 Palembang, salah satu sekolah penggerak yang ada di Kota Palembang. Izinkan saya untuk berbagi praktik baik yang telah kami lakukan di sekolah ini, bagaimana membuat anak-anak lancar membaca. Dari sini. Pandemi COVID-19 telah membawa banyak pengaruh yang sangat merugikan bagi anak-anak. Salah satu pengaruh yang dampaknya sangat terasa bagi kami di dunia pendidikan ini adalah banyaknya anak-anak yang tidak dapat membaca. Pada saat pembelajaran secara daring, anak-anak diminta membaca dengan membuat video membaca. Menurut kami saat itu anak-anak sudah lancar membaca. Ternyata dugaan kami salah. Anak-anak ketika dites membaca secara langsung, banyak yang belum dapat membaca. Tidak sedikit anak-anak yang tidak dapat membaca. Ternyata sampai dengan kelas 4 pun ada anak yang tidak bisa membaca secara lancar. Hal ini sangat memprihatinkan, membuat saya harus berpikir keras, berusaha supaya anak-anak ini dapat lancar membaca. Tantangan lain yang saya hadapi adalah bahwa sebagian besar guru menganggap bahwa tidak dapatnya anak membaca hanyalah tanggung jawab guru kelas 1 saja. Dan wali murid juga menganggap bahwa itu adalah tugas guru di sekolah tanpa mereka mau memperhatikan bagaimana keadaan anak. Hal lain lagi adalah dari segi anak sendiri, anak-anak lebih suka bermain karena terlalu lama belajar di rumah. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mendata seluruh siswa yang tidak dapat membaca dengan cara meminta semua wali kelas mendata anak-anak tersebut. Selanjutnya, kami mengadakan rapat untuk selanjutnya membentuk tim. Langkah pertama yang dilakukan tim adalah mengumpulkan data dari wali kelas di mana ada 200 anak yang belum dapat membaca. Bersama dengan wali kelas, tim membentuk 200 anak tadi menjadi 3 bagian kelompok. Kelompok pertama dinamakan kelas A adalah kelompok anak-anak yang sama sekali belum mengenal huruf. Kelompok B adalah anak-anak yang sudah mengenal huruf tetapi baru bisa mengeja suku kata. Sementara kelompok C adalah anak-anak yang sudah mengenal suku kata tetapi belum lancar membaca. Langkah selanjutnya yang dilakukan tim adalah menyusun jadwal kapan anak-anak tersebut akan belajar karena saat itu sistem pembelajaran masih berdasarkan shift. Jadi, anak yang akan mengikuti kegiatan lancar membaca adalah anak-anak yang hari itu jadwal mereka berada di sekolah. Begitu juga dengan gurunya adalah guru yang bertugas mengajar pada hari itu di sekolah. Selanjutnya, tim menyusun program pelajaran apa yang akan diberikan untuk masing-masing kelas. Pada kelas A, tayangan yang disajikan adalah gambar-gambar baik hewan ataupun benda-benda yang ada di sekitar lingkungan anak.
Sementara di kelas B disiapkan tayangan berupa gambar-gambar yang di bawahnya sudah terlihat suku-suku kata. Untuk kelas C, tayangan berupa cerita-cerita bergambar di mana anak-anak akan membaca kata per kata. Selama 1 semester ini kegiatan itu terus dilaksanakan dengan catatan, jika anak telah lolos dari kelas A, dia akan dipindahkan ke kelas B. Dan jika lolos dari kelas B, dia akan dipindahkan ke kelas C. Sementara jika dia lolos di kelas C, maka dia tidak ikut lagi dalam pembelajaran lambangan kaya. Di akhir semester, anak-anak yang tidak dapat membaca hanya tertinggal 40 orang lagi. Dan program membaca ini akan tetap dilanjutkan pada semester berikutnya. Pada semester berikutnya, 40 anak tadi tetap kami bimbing dalam kegiatan lambangan kayang. Anak-anak tersebut dibimbing oleh guru yang mengajar pada kelas 1 dan kelas 2 dengan menyesuaikan jadwal mereka masing-masing. Alhamdulillah, pada akhir semester dari 40 anak yang masih belum lancar membaca tadi, hanya tertinggal 10 anak yang belum lancar membaca. Pada tahun berikutnya, kegiatan lancar membaca ini terus kami lakukan. Pada tahun berikutnya, dengan mengadakan asesmen awal, kami mulai mendeteksi manakah anak-anak yang belum dapat membaca. Untuk anak-anak yang belum dapat membaca ataupun yang belum mengenal huruf sama sekali, kami kembali melakukan program lancar membaca. Guru-guru yang terlibat dalam program ini adalah guru kelas 1 dan kelas 2. Sementara anak-anak yang 10 orang yang tertinggal pada tahun lalu tetap diikutkan dalam program ini. Dari 40 anak yang terdata di awal semester belum dapat membaca, ternyata pada semester berikutnya tinggal 10 anak lagi yang belum lancar membaca. Di kegiatan yang telah dilaksanakan, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa program ini sangat efektif digunakan untuk anak-anak yang belum lancar membaca. Selain itu, kami juga merasa bahwa terjadinya kolaborasi yang sangat baik antar sesama guru dalam merencanakan pelaksanaan program lancar membaca. Hal baik yang terjadi lainnya adalah terjadinya hubungan yang harmonis dengan wali murid, karena mereka semakin perhatian dengan anak-anaknya dan sangat mendukung program yang dilakukan oleh sekolah. Sementara hal yang masih harus kami perbaiki adalah membuat bahan ajar atau bahan tayang yang membuat anak lancar membaca harus lebih banyak dan lebih bervariasi lagi, sehingga minat anak-anak semakin tinggi. Dengan keberhasilan program ini, kami berharap ke depan tidak akan ada lagi anak-anak kami yang tidak dapat membaca. Dan program ini akan tetap kami laksanakan dengan penuh semangat. Dan yang terpenting adalah anak-anak akan senang membaca dengan sendirinya. Demikian cerita praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kawan-kawan di sekolah lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.